Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, one heart, one frekuensi, one goal, Allahu Akbar. Masya Allah, semoga teman-teman masih semangat untuk belajar ya. Nah, kembali lagi teman-teman, kita belajar matematika ya. Kita akan melanjutkan nih dari pembelajaran sebelumnya. Nah, silakan teman-teman buka buku matematikanya ya. Oke, teman-teman, di halaman 163 itu ada contoh ya. Nah, misalnya ada Rina. Rina ini adalah salah satu siswa kelas 5 SD Mulia. Nah, Rina ini teman-teman, dia mau mengukur berat badan teman-teman kelasnya. Nah, di kelasnya itu ada 30 orang siswa ya. Nah, Rina ini mau mengukur berat badan temennya yang 30 orang ya. Nah, bagaimana cara Rina mau mengukur berat badan? Bagaimana caranya teman-teman? Rina butuh apa nih untuk mengukur berat badan? Butuh meteran? Oh, bukan ya, bukan meteran. Rina nggak butuh meteran, tapi butuhnya apa? Alat ukur apa? Iya benar, alat ukurnya adalah timbangan. Timbangan digunakan untuk mengukur berat badan. Nah, ini ada gambar dari timbangan ya. Nah, teman-teman, setelah Rina mengukur berat badan dari 30 orang temannya, maka Rina memperoleh data teman-temannya sebagai berikut. Ini ada data teman-temannya. Datanya ini enggak urutan ya teman-teman. Biar mempermudah Rina untuk menyajikan data dengan menggunakan tabel, jadi Rina harus mengurutkan terlebih dahulu datanya. Nah, Rina lihat dari berat badan yang terkecil, kemudian diurutkan sampai berat badan yang terbesar. Oke teman-teman, sesuai dengan langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, yang pertama adalah Rina harus mengelompokkan datanya secara berurutan terlebih dahulu, dimulai dari urutan yang terkecil. Nah, kita lihat datanya di sana, berat badan teman-temannya yang paling kecil itu adalah 30 ya. Kemudian kita lihat teman-teman, 30 itu ada berapa orang? Nah, yang 30 kita coret ya biar lebih memudahkan antum. Jadi kita coret terlebih dahulu 30-nya. Nanti 30 ada 4 orang. Nah, selanjutnya kita ke urutan 31. Yang 31 ada berapa orang? Kita coret. Yang 31 beratnya ada 3 orang. Kemudian lanjut ke berat badan 32. Nah, yang 32 kita coret juga. Ada berapa orang yang berat badannya 32? Kita lihat ya. Yang 32 itu ada 5 orang. Kita coret 5 orang. Kemudian berat badan 33 kita coret juga. Ada berapa orang kah? Oke, ada 4 orang. Kemudian berat badan 34 kita coret lagi. Ada 5 orang. Selanjutnya berat badan 35. Nah, yang 35 ini berat badannya ada 6 orang. Nah, yang terakhir nih, berat badan 36 kilo. Nah, banyaknya ada 3 orang. Nah, jadi teman-teman, setelah diurutkan di sana, maka kita kembali ke langkah yang kedua. Jadi urutan tadi kita tuliskan ke dalam tabel. Nah, seperti ini ya tabelnya setelah diurutkan. Jadi beginilah teman-teman caranya untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, selanjutnya teman-teman menyajikan data dalam bentuk diagram gambar.
Nah, ini sama dengan tabel ya, tapi dia banyaknya data itu diubah dengan keterangan gambar sesuai dengan soalnya ya. Nah, contohnya ini teman-teman, ada Pak Denny itu membeli 5 keranjang semangka untuk dijual kembali. Setelah dihitung, setiap keranjang mempunyai isi yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Nah, keranjangnya yang pertama itu berisi 60 semangka, keranjang kedua ada 55 semangka, kemudian keranjang 3 ada 30 semangka, keranjang keempat 45, dan keranjang kelima itu ada 60 semangka. Nah, untuk lebih memudahkan antum, jadi kita buat dalam bentuk tabel terlebih dahulu ya teman-teman. Dilihat di halaman 168 itu sudah ada dalam bentuk tabelnya. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan ke diagram gambar. Nah, untuk banyak semangkanya kita ubah dengan gambar. Nah, boleh disesuaikan ya teman-teman. Kalau di sini itu adalah semangka, jadi dia gambarnya adalah gambar semangka. Dan juga teman-teman, kalau misalnya banyaknya data itu lebih dari 10 buah, maka boleh kita buat keterangan di bawahnya. Nah, bisa misalnya untuk 1 buah semangka itu dihitung 10 semangka. Sedangkan yang setengah itu dihitung 5 semangka. Dibuat keterangannya ya, biar kita menggambarnya itu enggak terlalu banyak. Itu kalau hitungannya di atas 10. Tetapi kalau misalnya banyaknya data itu masih di bawah 10, boleh kita gambar dengan satu gambar itu dihitung 1 angka. Ya itu ya teman-teman, keterangan untuk diagram gambar. Selanjutnya teman-teman yaitu diagram batang. Nah, di halaman 170 itu ada contoh ya untuk diagram batang. Nah, di sana juga sudah dibuat tabelnya. Itu pulau atau kepulauan yang di Indonesia. Kemudian ada banyak provinsinya. Nah, langkah yang pertama teman-teman untuk membuat diagram batang yaitu kita buat terlebih dahulu 2 garis yang saling tegak lurus seperti yang ada di gambar ya. Nah, garis mendatar itu untuk menyatakan jenis data. Kalau di sini itu pulau atau kepulauan. Nah, kemudian gerak tegak atau vertikal itu untuk menyatakan banyaknya data pada soal, yaitu banyak provinsi. Nah, setelah dibuat 2 garis, kemudian baru kita gambar batang persegi panjang yang tingginya sesuai dengan banyak data. Nah, di sana sudah ada diagram batang sesuai dengan pulau dan kepulauan yang ada. Contohnya tuh, kalau misalnya Pulau Sumatera itu banyak provinsinya ada 10. Jadi dia gambar batangnya setinggi 10. Nah, itu untuk diagram batang ya. Di contoh soal nomor 2 juga bisa antum pelajari. Nah, yang terakhir teman-teman adalah menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, di halaman 175 itu ada contohnya. Itu ada data uang jajan Hanif ditabung selama 1 minggu. Sudah dibentuk dalam tabel. Nah, teman-teman, langkah untuk membuat diagram garis itu yang pertama sama dengan diagram batang, buat terlebih dahulu 2 garis yang saling tegak lurus. Garis mendatar atau horizontal itu untuk menyatakan jenis data, yaitu harinya kalau di sini ya. Kemudian kalau garis tegak itu untuk menyatakan banyak atau besarnya setiap jenis data, atau kalau di sini adalah besar uangnya. Nah, kemudian yang kedua, gambar titik-titik yang menunjukkan banyak data sesuai jenis data yang diberikan. Nah, kalau diagram batang itu kita menggambar batang persegi panjang, sedangkan kalau di diagram garis itu kita menggambar titik-titik yang menunjukkan banyaknya
data. Nah, kemudian setelah kita buat titik-titik, kita hubungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus. Nah, contohnya di sana ya teman-teman untuk diagram garis. Nah, oke teman-teman, itu adalah penjelasan Ustazah untuk materi kita matematika, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram gambar, kemudian diagram batang dan diagram garis. Nah, ini teman-teman materi terakhir di matematika ya. Semoga antum semua bisa memahami, dan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan boleh antum japri di WA ya untuk menanyakan yang belum paham. Oke teman-teman, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.